Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya akan memberikan tanggapan terhadap kasus yang ada di ruang kelas. Yang mana kelompok kami beranggotakan Atika Azra Dalimunte, Khairun Nisa, Lestarina Matondang, Nurul Huda, dan Rizky Amalia Sinaga. Baik, saya Lestari Namatondang akan menjelaskan kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah-langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulang soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu untuk mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan dan langkah-langkah pengerjaan soal? Menurut saya, siswa mampu mengerjakan soal pada percobaan kedua adalah karena langkah-langkah yang diberikan, yang diajarkan oleh guru sangat jelas, sehingga siswa dapat menangkap pembelajaran dengan baik dan paham tentang cara pengerjaan soal yang telah diberikan. Selain itu, hal tersebut dapat terjadi karena siswa sudah terbiasa berlatih seperti itu bersama gurunya dan sudah memiliki gambaran tentang langkah-langkah pengerjaan soal tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa peserta didik telah mencapai tingkat pemahaman yang lebih mendalam tentang materi tersebut. Jadi siswa tersebut sudah terbiasa mengerjakan soal-soal yang tentang min tadi. Nah, setelah gurunya memberikan soal, maka siswa dapat mengerjakan soal tanpa melihat bagaimana urutan pengerjaannya karena mereka sudah terbiasa. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 dari kasus pertama, di mana pertanyaannya, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar seperti apa yang metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda yang menyertakan teori yang berkaitan. Baiklah, jawaban dari kelompok kami yaitu, metode yang diterapkan dalam kegiatan seperti ini adalah metode pembelajaran berbasis pemahaman, di mana metode ini menekankan pemahaman konsep matematis yang kuat daripada sekedar mengikuti langkah-langkah tertentu. Dalam konteks teori ini, teori yang relevan adalah teori konstruktivisme, di mana menurut teori konstruktivisme, pembelajaran adalah proses di mana siswa aktif dalam membangun pemahaman mereka sendiri melalui refleksi dan pengalaman langsung. Dalam kasus ini, pada percobaan pertama, guru memberikan siswa urutan langkah-langkah untuk mencari rata-rata. Namun pada percobaan kedua, siswa telah menciptakan pemahaman mereka sendiri tentang konsep rata-rata itu melalui pengalaman sebelumnya. Dan inilah yang memungkinkan mereka untuk mengerjakan soal dengan baik tanpa paduan dari langkah-langkah yang telah ada. Metode berbasis pemahaman seperti ini dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran, di mana guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi, bertanya, dan memahami konsep secara lebih mendalam lagi. Hal ini juga dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan pemahaman yang lebih abstrak daripada sekedar menghafal langkah-langkah dari rumus tertentu. Dengan demikian, metode ini dapat membantu siswa membangun pemahaman yang lebih kuat dan berkelanjutan mengenai konsep matematis seperti nilai rata-rata tadi yang ada di kasus pertama. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai kasus 2, yaitu tentang Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantang belajarnya. Diberikan 2 pertanyaan terhadap kasus 2 ini.
Pertanyaan pertama yaitu, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Yang kedua, mengapa kamu menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Baiklah, untuk jawaban pertanyaan pertama pada kasus 2 di atas, yaitu menurut saya, kondisi kelas Bu Rini berada pada tahap peralihan antara tahap praoperasional, yaitu usia 2-7 tahun, dan tahap praoperasional konkret, yaitu usia 7-12 tahun. Berdasarkan teori perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Piaget tahun 1954, sehingga yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usianya adalah dengan memberikan pembelajaran berhitung menggunakan simbol-simbol yang ada di sekitar lingkungan kelas. Baiklah, untuk jawaban pertanyaan 2 kasus 2, yaitu karena pada tahap ini anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Meskipun kemampuan berpikirnya masih belum mempunyai sistem yang terorganisasi dengan baik, namun anak sudah mampu memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan tanda-tanda dan simbol. Cara berpikir anak pada pertingkat ini bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Oleh karena itu, mereka belum mampu memahami konsep yang lebih kompleks, seperti misalnya konsep waktu, sebab dan akibat, serta perbandingan. Kasus ketiga adalah Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi yang menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang Bali, tentang pantai dan makanan khas di Bali. Nah, untuk jawaban kasus 3 akan dijawab oleh Nurul Huda. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kasus ketiga, yaitu pertanyaan pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made itu sudah sesuai? Mengapa demikian? Dan yang kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Nah, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 1, yaitu apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai. Menurut saya, pilihan yang dibuat oleh Made untuk memberikan contoh deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali kepada siswanya itu sudah sangat sesuai, karena prinsip yang digunakan oleh Made dalam kasus ini adalah prinsip diferensiasi dan relevansi dalam pendidikan. Karena prinsip diferensiasi itu mengacu pada pendekatan pengajaran yang mempertimbangkan kebutuhan, minat, dan latar belakang siswa untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan relevan. Sementara itu, prinsip relevansi itu berarti membuat materi pelajaran yang berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari atau pengalaman pribadi siswa, sehingga memudahkan mereka untuk memahami dan mengaitkan informasi yang dipelajari dengan konteks yang lebih nyata. Kemudian saya akan menjawab soal nomor 2, di mana soalnya itu prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut. Nah, di sini yang digunakan Made itu adalah teori pembelajaran konstruktivisme kontekstual, yang dimana teori pembelajaran ini dikembangkan oleh para ahli seperti Jean Piaget dan Lev Vygotsky, di mana teori pembelajaran ini mendukung pendekatan Made dalam mengajarkan materi.
Teori ini menekankan pentingnya membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan sebelum siswa. Dengan mempertimbangkan latar belakang dan pengalaman siswa, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang memfasilitasi konstruksi pengetahuan yang berarti dan relevan bagi siswa. Dalam hal ini, siswa membangun pemahaman mereka dengan mengaitkan konsep-konsep yang mereka pelajari dengan pengalaman mereka sendiri, lingkungan sekitar, dan budaya tempat tinggal mereka. Prinsip ini mendorong guru untuk membuat pembelajaran lebih relevan dengan konteks siswa untuk meningkatkan pemahaman dan retensi materi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Demikian pemaparan hasil diskusi kami mengenai memberikan tanggapan terhadap kasus di ruang kelas. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.